Bintang laut. Hah? Mana? Iguana? Oh itu hiu. Ah itu. Ini apa? Nggak tahu. Ikan apa? Ikan satai, ikan hiu guys. Avatar 2: The Way of Water. Ternyata film ini terinspirasi dari salah satu suku di Indonesia loh. Beneran? Yap, itu bener banget Bestitis. Ini diungkap langsung sama sutradaranya loh, James Cameron. Cameron ngaku kalau setting tempat sampai kehidupan suku Metkayina di Avatar 2 terinspirasi dari suku Bajo. Jadi di Avatar 2, James bilang kalau Pandora didominasi rumah panggung di laut dan di atas rakit. By the way, Pandora itu nama wilayah masyarakat suku Metkayina, dilengkapi semacam teras yang mirip rakit buat ngehalau ombak kencang. Siapa sih suku Bajo itu sampai jadi inspirasi sutradara film Titanic itu? Suku Bajo hidup di perairan Kendari di Sulawesi Tenggara, Kota Baru di Kalimantan Selatan, dan Derawan di Kalimantan Timur. Orang Bajo tuh kuat banget berenang dan nyelam di air untuk waktu yang lama, tanpa bantuan alat oksigen dan perlengkapan menyelam loh. Inilah yang diadaptasi di Avatar 2, di mana orang Metkayina juga tahan nyelam ke kedalaman laut dalam waktu lama. Orang Bajo juga diriin rumah mereka di sekitar pantai dan laut dangkal yang dipasang tiang pancang, biar nggak gelombang pasang. Sama juga kayak di Avatar 2, mereka begitu hormat laut, puji Cameron kepada suku Bajo. Keren banget ya Bestitis. Kita jadi banyak belajar tentang suku Bajo lewat Avatar 2.
wise man said, just walk this way to the town of the light. The wind will blow into your face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your eyes and you will find passage out of the dark. Here I am. When you send me an angel, here I am. In the land of the morning star. Wise man said, just find your place in the eye of the storms. Seek the roses along the way. Just beware of the thorns. Here I am. When you send me an angel, here I am. In the land of the morning star. The wise man said, just raise your hand and reach out for the spell. Find a door to the promised land. Just believe in yourself. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your eyes and you will find the way out of the dark. Here I am. When you send me an angel, here I am. In the land of the morning star. When you send me an angel, here I am. In the land of the morning star. When you send me an angel, here I am. In the land of the morning star. When you send me an angel, here I Aku bisa ataskan dulu. Ayo. Ya deh, coba pegangin. Gak apa-apa. Gimana? Keras deh. Ya, bajunya dulu kabasi. Buka. Buka lupa. Tuh kan itu. Teh angin-angin. Oke, kita berada di akuarium, Ray. Waduh, ikan apa aja nih? Ikan besar.
jangan pakai flash kamera. Kalau kamu sama cahaya mah bereaksi. Bukan dijaga, jangan ada pakai kamera. Ini foto-foto. No. Kita lihat dulu. Apa itu tadi? Tidak jelas. Ikan batu kah? Besar. Tidak. Belum. Paling itu nggak tahu, yang itu mah nggak tahu. Harap lain tahu mungkin. Oh. Kita di mana? Kita di hutan. Wah, ikannya ya. Ikannya. Atraksi ikan. Pelikan. Ada pelikannya ya tuh. Kau pelikannya tadi dia tak? Masuk. Hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di mudik-mudik lebaran tahun 2024, tahun 1445 Hijriah. Ya, mungkin video ini tayang menjelang Idul Adha pemirsa, atau 1 bulan lebih dari H plus Lebaran Idul Fitri tahun 2024. Namun kita tetap semangat, tetap menjalin silaturahmi, dan juga kalau ada salah ya saling memaafkan pemirsa. Ya jangan sampai lah kesalahan itu harus dipertanggungjawabkan di alam nanti, amit-amit ya. Karena kalau pertanggungjawaban di alam nanti ya, di alam setelah kehidupan ini, waduh, ini pertanggungjawabannya dan hukumannya itu agak-agak lain pemirsa. Oleh karena itu marilah kita saling silaturahmi dan saling memaafkan ya, meskipun lebaran telah berlalu, dan mudah-mudahan lebaran berikutnya kita semua bertemu lagi pemirsa ya, di lebaran Idul Fitri tahun 1446 Hijriah atau 2025 yang akan datang pemirsa. Amin. Oke mudik mania ya, kebetulan Mamang masih di Akuarium Indonesia. Akuarium Indonesia Pangandaran. Jadi biasalah habis berenang ya, melihat Akuarium Indonesia Pangandaran. Bagi kalian yang belum tahu di mana letak Akuarium Indonesia, zaman sekarang itu gampang pemirsa ya. Nggak usah tanya kiri kanan depan belakang pemirsa, cukup aja tanya ke Mbah Google ya. Yang penting dirimu ada kuota dan ada ponselnya. Ada jaringan internet pemirsa. Oke Google, akuarium
Indonesia Pangandaran atau Akuarium Pangandaran. Ini letaknya dekat Pelabuhan Cikidang pemirsa ya, sebelah timurnya Pantai Pangandaran yang biasa kita berenang. Dan di Akuarium Pangandaran ini sangat lengkap sekali ya, terutama untuk khusus biota laut. Ada tentang ikan-ikan mirip kita di dunia SpongeBob ya. Ada juga tentang harta karun, ada museumnya harta karun, ada ya peninggalan termasuk batangan emas ada di situ pemirsa. Kalian penasaran ya, datang aja ya Akuarium Indonesia. Dan juga kita bisa berinteraksi dengan biota laut, aduh, terutama dengan hiu. Waduh. Memang kalau hiu-hiu itu karnivora pemirsa, tapi hiu di sini adalah hiu jinak ya, kita bisa memegangnya. Asalkan dipandu, ada pemandunya di sini, dan hiunya itu kecil ya, kalau hiu besarnya waduh. Dan juga kita bisa melihat, dan juga kita bisa berada di dalam air laut pemirsa, di dasar laut, merasakan di dasar laut, mirip-mirip dunia Aquaman. Kalian tahu film Aquaman? Film dari Warner Bros ini benar-benar mantap ya, Aquaman pertama dan Aquaman kedua. Padahal komik Aquaman sudah zaman dahulu ya, sejaman dengan Batman pemirsa. Aquaman ini menceritakan tentang manusia yang bisa hidup di dasar laut, karena Aquaman ini adalah keturunan Atlantis. Waduh, konon katanya Atlantis masih ada pemirsa dan hidup di dasar laut. Dan salah satu pahlawan superhero-nya Raja Atlantis adalah Aquaman. Bukan Aqua Galon ya, tapi Aquaman. Waduh. Jadi kalau kalian ingin merasakan seperti Aquaman berada di dasar laut ya, ingin merasakan rasanya bagaimana rasanya di dasar laut, kalian datang aja ke Akuarium Pangandaran. Dan itu ada suatu ruangan ya, akuariumnya besar, dan kita berada di dasar laut pemirsa. Ya, kita bisa melihat ikan hiu, ikan pari, ikan apalagi ya, ada ikan barakuda, pokoknya jenis ikan lah ya. Itu berlalu lalang di atas dan di pinggir ya. Kenapa di atas? Karena kita berada di dasar laut pemirsa. Waduh. Kalian penasaran ya, datang aja ke Akuarium Indonesia pemirsa. Berbicara tentang Aquaman, manusia ikan yang bisa berenang di dasar laut, yang konon katanya ya bisa berenang meskipun tekanan air laut itu sangat besar ya. Jadi kalau kalian berenang di dasar laut, semakin dalam itu tekanan semakin besar. Konon katanya di atas 100 meter sampai 200 meter kita seolah-olah diinjak 2 gajah pemirsa. Kalau kita berenang lebih dari 200 meter. Waduh. Tetapi ternyata Aquaman bisa menyelam sampai dalam-dalamnya karena beliau adalah raja lautan pemirsa. Waduh. Ternyata Aquaman itu di dunia nyata benar-benar ada pemirsa, dan itu satu suku. Waduh, suku apakah itu? Ternyata suku tersebut ada di Nusantara. Ada wilayah persebarannya antara Filipina, Malaysia, Indonesia pemirsa, dan juga Brunei. Waduh, kira-kira nama sukunya apa ya? Kalian tahu nama sukunya apa? Kalau kalian penasaran, jangan di skip ya. Tapi kalau kalian tidak penasaran atau sudah tahu ya suku asal muasal Aquaman, ternyata Aquaman itu orang Indonesia, nah, kalian boleh skip lah, oke? Dikutip dari historia.id dengan judul artikel Penguasa 7 Lautan Aquaman, pahlawan maco yang menggebrak bayang-bayang Batman dan Superman dalam semesta DC Komik, yang ditulis oleh Randy Wirayuda tanggal 27 Desember 2018. Dalam semesta milik DC ya, Warner Bros DC, figur Aquaman diakui masih kalah tenar ketimbang Batman, Superman, dan Wonder Woman atau The Flash. Waduh. Kesuksesan film Aquaman tahun 2018 ini tak lepas dari rasa penasaran para penggemar DC. Nah, sekarang ada Aquaman tahun 2024 pemirsa. Sejak kemunculan sosoknya dalam Justice League, belum lagi figur diperankan oleh aktor maco Jason Momoa. Waduh, siapa ini yang suka Jason Momoa ya? Tampan dan berani ya, James Rosan lagi dan Sespik.
Tak heran baru sepekan rilis sudah tembus urutan 1 box office, mengalahkan Bumblebee dan Mary Poppins Returns. Waduh. Situs hiburan Variety.com Minggu 23 Desember 2018 mencatat Aquaman bahkan sudah menembus keuntungan 67 juta US dollar dari 4.125 lokasi penayangan di seluruh dunia hanya dalam 3 hari pasca rilis. Waduh. Menilik muasalnya di karakter superhero penguasa 7 lautan itu diciptakan duet ilustrator Paul Norris dan editor Mort Weisinger pada medio 1941. Jadi komik Aquaman itu sudah zaman dahulu pemirsa. Dan dimunculkan pertama kali 8 halaman More Fun Comic edisi ke-73 pada November 1941. Penciptaannya tak lepas dari permintaan DC Comics untuk menghadirkan seorang superhero baru dengan lautan sebagai alam kehidupannya. Berbeda dari Aquaman versi film 2018, sang pahlawan super dalam sketsa awal Norris lebih sederhana. Sosoknya berambut pirang namun tak gondrong layaknya versi yang diperankan oleh Jason Momoa. Kostum ketatnya juga bukan emas seperti di film, melainkan merah dengan motif bersisik, plus celana ketat hijau dan sepatu boot bersirip. Karakternya dibuat Weisinger bisa hidup di air dan di darat, jadi amfibi ya, serta punya kekuatan bisa melihat dalam gelap dan menguasai elemen air. Dalam menciptakan Aquaman sangatlah sederhana, jadilah orisinil, jadilah pandai. Ide cerita yang menegangkan, urutan gambar yang bagus setiap cerita, sebuah ending yang mengejutkan, atau sebuah twist yang terletak saat memungkinkan. Cetus Weisinger dikutip dari Geoff Johns dan DKK. Karakter Aquaman ibarat perpaduan Tarzan dan Superman. Kumaha ya? Perpaduan Tarzan dan Superman. Kelemahannya Aquaman tak bisa berlama-lama berada di daratan tanpa bersentuhan dengan air dalam kurun waktu tertentu. Jadi kalau tinggal di darat tanpa air, aduh ripuh ya. Itulah Aquaman. Sebagaimana si raja hutan, kalau Tarzan, Aquaman adalah raja 7 lautan. Waduh, bisa berkomunikasi dengan hewan. Tapi hewannya hewan laut ya, bisa berkomunikasi dengan ikan pari ya, ikan lumba-lumba, hiu dan sebagainya. Jadi kalau kalian ingin bertanya kepada ikan, kalau ingin mancing, tanyalah kepada Aquaman. Aquaman mengenakan kostum berwarna, menumpas kejahatan dengan fisiknya yang kuat dan hidup sebagai manusia dengan identitas rahasia. Rahasia kalau di darat itu bernama Arthur Curry, ungkap John Kenneth Muir dalam Encyclopedia of Superhero on Film and Television Second Edition. Jadi Aquaman ini adalah manusia yang bisa menyelam di dasar laut. Menurut kisahnya bahwa Aquaman ini adalah keturunan setengah manusia, setengah Atlantis ya. Orang-orang Atlantis konon katanya hidup di dasar laut pemirsa. Suatu ketika ada Ratu Atlantis yang terdampar di pantai dan menikah dengan penjaga mercusuar. Lalu dari hasil pernikahan itu lahirlah Aquaman yang diperankan oleh Jason Momoa. Itu terfilmkan dalam edisi pertamanya ya, film pertamanya tahun 2018. Dan sekarang ada film yang keduanya tahun 2024. Nah, ngomong-ngomong tentang Aquaman, kira-kira Aquaman ini makhluk nyata atau gimana? Aquaman memang makhluk fiktif ya, karangan World Comic DC. Tetapi Aquaman di dunia nyata ada pemirsa, yaitu suku Bajau yang ada di Indonesia, Filipina, dan Malaysia pemirsa. Suku Bajau ini adalah Aquaman-nya Nusantara pemirsa. Kenapa disebut Aquaman? Karena karakter-karakter Aquaman ada di suku Bajau semuanya ya. Di antaranya bisa menyelam dan bisa berkomunikasi dengan ikan. Waduh. Bahkan kehidupannya tidak jauh dari laut pemirsa. Waduh. Dikutip dari laman situs bajauindonesia.com dengan judul artikel Suku Bajau Sang Aquaman Dunia Nyata. Jadi kalau kalian ingin tahu informasi bahwa Aquaman adalah suku Bajau, ada di situs bajauindonesia.com.
Sosok Aquaman, superhero yang diperankan oleh Jason Momoa, itu berhasil memikat perhatian penikmat film. Nggak cuma tampan dan badan yang seksi, waduh, yang bikin wanita kelepek. Bahkan pria pun kekelepekan, waduh. Tapi keahliannya sebagai penguasa lautan juga menarik untuk diikuti kisahnya. Tapi kalian tahu nggak kalau di dunia nyata Aquaman itu beneran ada loh, waduh. Sebuah suku bernama Bajau atau juga dibaca Bajo atau juga bisa ditulis Bajau, belakangan ini mencuri perhatian khalayak luas. Soalnya suku tersebut persis seperti Aquaman. Gimana nih? Sebagai orang Indonesia, kita patut berbangga karena negara kita punya banyak kekayaan. Dari destinasi wisata, kuliner, hingga suku-suku yang memiliki keunikan tersendiri. Salah satu suku yang unik dan tangguh dari Indonesia adalah suku Bajau, yang mirip seperti karakter Aquaman, tokoh superhero dari DC Comics. Dikatakan mirip seperti Aquaman bukan karena suku ini berbadan besar dan berotot seperti Jason Momoa, aktor pemeran tokoh Aquaman, melainkan karena kehidupannya yang dekat dengan laut dan keahliannya dalam menyelam, bahkan berkomunikasi dengan ikan-ikan di laut. Waduh. Suku Bajau dikenal sebagai pengembara laut yang menggunakan perahu untuk menangkap ikan dan menyelam bebas dengan tombak. Kalau kita mengenal suku-suku nomaden di dunia, ya ada nomaden di padang pasir, nomaden di padang rumput, ya di padang seperti suku Gipsi, suku Kajak, suku Mongol. Tapi kalau di Nusantara ada suku nomaden, tapi nomadennya pakai perahu karena nomadennya berpindah-pindah dari satu lautan ke lautan lain, pemirsa, dan tidak mau tinggal di darat. Suku nomaden tersebut adalah suku Bajau. Sehingga mereka juga dikenal sebagai manusia laut atau manusia ikan karena kehidupannya sangat bergantung dengan laut. Suku Bajau hidup secara nomaden di sekitar perairan Indonesia, yakni di pesisir Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Dilansir dari National Geographic, masyarakat Bajau bisa bertahan di dalam air hingga 13 menit. Waduh, menahan napas 13 menit ya. Manusia normal itu mungkin sekitar 5 menit udah weekend ya. Di kedalaman yang cukup ekstrim nih, bisa menyelam hingga 60 sampai 80 meter. Waduh, bahkan konon katanya ada yang sampai 100 meter. Waduh. Kemampuan suku Bajau untuk berenang dalam waktu lama tanpa bantuan alat pernapasan dan alat selam modern atau scuba membuat para ilmuwan bingung sekaligus kagum. Waduh, ini bingung atau kagum? Bingungnya gimana sih? Kan manusia biasa, tapi kagumnya itu bisa bertahan seperti layaknya ikan. Dilansir dari goodnewsfromindonesia.com, tim ilmuwan dari Copenhagen University melakukan sebuah penelitian yang diterbitkan di jurnal Cell. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa orang Bajau memiliki impak yang lebih besar daripada ukuran normal yang dimiliki manusia pada umumnya, sehingga mereka mampu untuk menahan napas cukup lama di dalam air. Limpa adalah organ tubuh yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk darah manusia. Dikatakan bahwa limpa orang Bajau 50% lebih besar dari limpa manusia biasa yang ada di darat. Yang menjadi pertanyaan, mengapa bisa seperti itu? Dijelaskan juga, inilah awal evolusi manusia. Jadi manusia yang hidup di lautan itu secara evolusi organ ya itu berubah, limpanya semakin membesar, dan itu menjadi kekuatan suku Bajau bisa bertahan hidup di dasar lautan. Dilansir dari National Geographic, suku Bajau penjelajah air yang ditakdirkan menjadi penyelam yang terkuat. Jika Anda menahan napas dalam membenamkan diri ke dalam air, tubuh secara otomatis mengaktifkan respon menyelam. Detak jantung melambat, pembuluh darah menyempit, dan limpa berkontraksi. Semua reaksi ini membantu kita menyimpan energi saat kekurangan oksigen. Kebanyakan orang hanya dapat menahan napas air selama beberapa detik. Namun suku Bajau, atau bisa diakrab Bajau, bisa menyelam selama 13 menit di kedalaman 200 kaki. Waduh.
Orang-orang nomaden ini hidup di dalam air di sekitar Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Mereka menyelam demi mencari ikan atau elemen alam yang bisa digunakan untuk membuat kerajinan. Sebuah studi yang dipublikasikan pada jurnal Cell memberikan petunjuk pertama bahwa mutasi DNA untuk limpa yang lebih besar memberikan suku Bajau keuntungan genetis sehingga bisa hidup di kedalaman laut. Jadi limpa bagi orang Bajau atau penyelam itu adalah tabung oksigen, pemirsa. Semakin besar limpanya, semakin besar menyimpan oksigen. Ya, mirip dengan otot, pemirsa. Kalau kita sering-sering olahraga, ngangkat barbel, ya, sering-sering fitness, ya otot kita pun akan besar, pemirsa. Tapi kalau diam saja, ya segitu-gitunya. Sama dengan limpa juga, karena keseringan orang Bajau itu di lautan, ya, setiap hari di laut dan menyelam laut dari sejak kecil sampai tumbuh besar, ya. Oleh karena itu maka limpa orang Bajau itu lebih besar dari limpa orang biasa, sehingga bisa menyelam di dasar laut yang sangat dalam dengan waktu yang cukup lama tanpa tabung oksigen. Cara masyarakat Bajau untuk berburu juga sangat berbeda dengan manusia darat. Mereka berburu ikan dengan menggunakan tombak tembak, pemirsa, bukan dengan jaring. Jadi orang Bajau ini nyebur ke laut, pemirsa, ya, berenang dan menyelam, layaknya ikan memburu ikan. Layaknya pemburu di hutan belantara, mereka harus bisa mengenap-ngenap untuk mendapatkan buruannya. Namun bedanya mereka harus bisa melakukan pengintaian buruan di dasar laut sembari menahan napas selama mungkin. Berdasarkan tributravel.com dengan judul artikel Fakta Unik Suku Bajau Alami Mutasi Genetik Hingga Dijuluki Penyelam Andal, Senin 21 November 2022. Fakta yang pertama adalah suku Bajau suka menusuk gendalang telinga mereka. Beberapa orang Bajau menusuk gendang telinga yang mengakomodasi gaya hidup free diving mereka untuk mengatasi tekanan air yang ekstrim di bawahnya. Jadi kalau semakin dalam, katanya semakin tekanannya semakin tinggi. Karena tekanannya semakin tinggi, genderang telinga itu bisa pecah atau sakit, pemirsa. Oleh karena itu, untuk mengakalinya, suku Bajau sejak kecil genderang telinganya ditindik, pemirsa. Ya, dampak negatifnya mungkin pendengaran akan kurang, pemirsa, ya. Dampak positifnya kalau berenang di dasar laut itu untuk menahan rasa sakit atau ruksak akibat tekanan dasar laut, pemirsa. Fakta yang kedua adalah memiliki limpa yang besar. Ini udah dijelaskan. Fakta yang ketiga, suku Bajau memiliki diafragma yang lebih panjang. Waduh, untuk bertahan hidup di bawah air, diafragma mereka meregang dan dinding paru-paru serta dinding perut juga menjadi lebih fleksibel. Yang selanjutnya, lebih banyak aliran darah ke organ vital daripada kaki mereka. Gen mutan membuat vasokonstriksi papillary sebagai respon penyelam. Susunan genetik Bajau yang berbeda dapat membantu mereka secara efektif mengencangkan daerah non-kritis dari sistem peredaran darah mereka. Ini pada dasarnya berarti bahwa lebih banyak darah yang ditransfer ke organ vital seperti jantung, paru-paru, dan otak, memungkinkan penyelaman yang lebih lama, sementara lebih sedikit darah yang digunakan di bagian seperti kaki. Suku Bajau ini merupakan suku raja lautan, suku nomaden di lautan, ya. Beberapa tahun yang lalu pemerintah Indonesia, Malaysia, Filipina, ya, itu kesulitan menentukan warga negara suku Bajaunya. Kenapa? Karena suku Bajau ini sering melintasi batas negara, pemirsa, ya. Dia seolah-olah tak peduli dengan batas negara. Yang penting dia nomaden dari satu tempat ke tempat lain, ya. Di mana ada banyak ikannya dia berpindah. Tanpa diketahui bahwa itu adalah batas negara. Kadangkala suku Bajau yang ada di Filipina beberapa bulan kemudian ada di Indonesia, atau suku Bajau yang ada di Indonesia ada di Malaysia, pemirsa. Oleh karena itu beberapa tahun, mungkin sampai hari ini pun, ya, penataan suku Bajau ini sangat sulit. Hanya suku Bajau yang ada pemukiman di darat atau di terumbu karang yang ada rumahnya yang bisa terdata, pemirsa. Oleh karena itu ada ungkapan bahwa suku Bajau ini tidak memiliki kewarganegaraan. Waduh.
Oke, pemirsa, jadi itulah suku Bajo, suku Aquamennya khas Nusantara, suku asli Indonesia dan Asia Tenggara, pemirsa. Jadi kalau di Indonesia banyak sekali titik-titik lokasi suku Bajo, bahkan ke Pulau Jawa, ke banyak pulau dari Sabang sampai Merauke dijelajahi oleh suku nomaden ini, suku Bajo, yang disebut dengan Aquamen karena bisa menyelam ke dasar laut. Dan suku Bajo ini menghormati laut ya. Laut adalah rumahnya. Dan satu hal lagi, suku Bajo ini memahami bahasa-bahasa laut, bahasa-bahasa hewan-hewan laut seperti ikan, lumba-lumba dan sebagainya. Bahkan suatu keterangan di literatur ketika Bajo itu sedang menyelam, ada seekor lumba-lumba yang mendekat dan Bajo paham ya bahasanya, bahwa lumba-lumba itu menyampaikan bahwa segeralah suku Bajo harus menyingkir karena ada badai. Padahal hari itu cerah. Itu artinya suku Bajo bisa memahami dan bisa berbicara dengan ikan, layaknya Aquamen. Selain film Aquaman, The Way of Water, Avatar yang kedua, merupakan film yang digarap oleh James Cameron, sutradaranya dari film Titanic. Itu Avatar kedua ini mengambil cerita, karakter, dan juga kehidupan mirip-mirip, bukan mirip lagi ya, meniru suku Bajo yang ada di Indonesia. Waduh. Jadi suku Bajo ini diabadikan dalam film Avatar kedua, The Way of Water ya. Film Avatar ini film Avatar fantasi, sangat-sangat fantasi ya. Dan juga harganya mahal ya, produksinya mahal. Tetapi dalam cerita dan kehidupannya, bagaimana suku air itu bisa hidup, itu meniru suku Bajo. Oleh karena itu James Cameron, sutradara film Avatar kedua ini selalu menghormati ya, sangat hormat kepada suku Bajo. Berkat suku Bajo lah ya, salah satu suku di dunia ya yang hidup di air dan mampu bertahan di air, layaknya Aquaman dan film fantasi Avatar. Oleh karena itu kita sebagai warga negara Indonesia sangat bangga dengan adanya suku Bajo, pemirsa. Suku Aquamennya Nusantara. Siap, balik ke dia. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3.